lagi. Cantik-cantik ya. Alhamdulillah. Kita sudah siap untuk bermain? Siap. Simulasi? Saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali, bersilaturahmi bersama-sama, dan semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul bersama Krisan, keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Dan pada pagi ini juga kita nanti akan sharing, saling berbagi pendapat, saling berbagi ilmu apa yang kita punya, khususnya di simulasi ini pagi ini bersama si berkoba, si dua dimladi bersih narkoba. Aku sehat, kamu Sehat. si dua di Semangat. si berkoba, Si dua dimladi bersih narkoba. Sudah mulai agak panas semangat. Iya, karena kalau pagi-pagi dingin ya. Iya. Iya. Apalagi kemarin ya, Merapi kita agak batuk dikit ya. Dan alhamdulillah agar kita bermain simulasinya bisa berjalan dengan baik, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan biar lebih semangat lagi, supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PKK, dan Maju Tak Gentar yang akan dipimpin oleh teman kita. Kami persilakan. Terima kasih. Dibolong untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup jaya PKK 1, 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam
Jadilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Majulah, majulah, menang untuk 2, 3. Majulah gentar, membela yang benar. Maju sebentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, pasti kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, serang, menyerang, majulah, majulah, menang. Terima kasih, kami mohon duduk kembali. Iya, terima kasih kepada teman kita. Oke, nafas dulu. Habis menyanyi ya. Iya, alhamdulillah. Sudah mulai panas nih? Sudah mulai semangat? Iya. Untuk lebih bersemangat lagi, ikut saya ya, tepuk tangan sebentar biar tangan kita. Tadi kan sudah bagian atas ya, sekarang mulai ke bawah dikit. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, main simulasi. Oke. Iya. Pagi ini kita akan bermain simulasi. Sebelum bermain simulasi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang ada di hadapan teman-teman semuanya yang berwarna-warni ini. Sudah bisa dilihat? Sudah. Mungkin kalau yang agak jauh bisa mendekat sedikit. Iya. Di hadapan teman-teman semuanya ada lembar yang berbentuk persegi 4. Ini dinamakan beberan. Kemudian ada kertas-kertas atau kartu-kartu yang berwarna-warni dengan bertuliskan yang pertama. Ada yang berwarna hijau bertuliskan pesan. Kemudian yang berwarna merah muda bertuliskan sanksi. Kemudian yang berkartu warna kuning bergambar jempol merupakan peluang. Satu lagi, kemudian di hadapan saya itu ada kartu berwarna biru toska bertuliskan nomor. Ini nanti untuk mengambil nomor belakang. Kemudian di sini ada kancing warna-warni sebagai penentu langkah. Setelah sudah kami perkenalkan tentang apa yang ada di hadapan teman-teman semuanya, biar lebih akrab, supaya lebih enak lagi dalam kita memanggil satu sama lain, kita akan perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya pribadi. Saya Nila Nuryaningsih sebagai fasilitator pada pagi hari ini. Terima kasih, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Latifah Fuadia sebagai notulis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Esti Wandini sebagai narasumber. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Halo. Hai. Saya Sudaryanti sebagai pemain 1. Terima kasih. Terima kasih. Kamu siapa? Hai. Halo. Saya Jati Hakuti sebagai pemain 2. Terima kasih. Sama-sama. Hai. Halo. Saya Trisari
Yanti sebagai pemain 3. Terima kasih. Sama-sama. Halo. Saya Sutati sebagai pemain 4. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Sukani sebagai penonton 1. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kristina Ludiasuti sebagai penonton 2. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Satu persatu sudah perkenalan, sudah saling mengenal, dan nanti bisa memanggil namanya ketika bermain meminta pertolongan. Seperti itu. Kita akan lanjut untuk bermain, tetapi sebelum bermain kami akan menjelaskan terlebih dahulu cara bermain kita. Jadi untuk cara bermain nanti pemain 1 itu akan kami persilahkan untuk berdiri, kemudian mengambil kancing. Setelah mengambil kancing, kancing diletakkan di kotak start yang sudah disediakan di dalam beberan. Setelah itu pemain 1 akan mengambil kartu nomor yang berada yang saya pegang. Silakan mengambil. Setelah diambil kemudian dibuka, dapat nomor berapa, dan itu adalah sebagai penentu langkah pemain 1. Untuk menentukan langkah tadi, misalnya tadi pemain 1 sudah mendapat nomor 2, nanti kita akan sama-sama ya sepakat untuk mengucapkan bersama-sama ketukan langkahnya. Setelah itu sudah sampai di kotak yang ditentukan, kemudian silakan buka perintahnya apa, bisa dijawab, kemudian nanti dari pemain-pemain yang lain bisa memberikan pendapat, kemudian akan berkerucut atau akan disimpulkan oleh narasumber. Setelah itu, dari narasumber sudah selesai, akan menuju ke pemain-pemain selanjutnya sampai selesai. Di akhir permainan kita akan disimpulkan oleh notulis. Di sini notulisnya teman kita Iva akan menyimpulkan apa yang sudah pagi hari ini kita dapat sama-sama. Setelah itu nanti kita akan janjian lagi kapan kita akan ketemu, dan kita akan bersama-sama lagi berbagi ilmu. Sebelum kita menuju ke permainan, alangkah lebih baiknya kita tentukan dulu ya, kita mau bermain sesuai waktu atau putaran. Waktu. Sepakat nih? Sepakat. Yakin ya? Waktunya mau berapa menit? 30 menit. 30 menit. Udah, itu udah cukup ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. 30 menit waktu yang kita tentukan untuk bermain simulasi pada pagi hari ini. Dan nanti setelah sudah siap semuanya, jangan lupa kita berdiri dulu. Monggo. Biar kita, tadi kan sudah gerak semuanya ya, kita ulangi pesan kita pada teman kita. Pegang pundak kanannya. Hai hai. Teman-teman. Kita akan mulai. Bermain. Berbagi pendapat. Dan saling. Menghargai. Tidak marah loh. Pegang pundak kiri. Teman-teman. Oke. Aku akan bermain sesuai kesepakatan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah siap? Siap. Iya. Pemain 1 pada Yanti, kami persilakan. Saya pilih kancing warna hijau. Bisa tolong Christine membantu saya? Oh iya. Sudah siap? Kasih Christine. Pilih ya. Silakan. Iya. Sudah siap? Saya dapat nomor 2. Nomor 2 teman-teman. Kita hitung sama-sama ya tadi kesepakatannya. Ya. Yuk, 1, 2. Kita silakan dibuka.
Boleh dibantu? Terima kasih Kristi. Isinya adalah apa kepanjangan BNN, kemudian maju 4, peluangnya maju 4. Kepanjangan BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Begitu pendapat saya. Sudah dijawab oleh pemain 1. Yang lain, ada yang ingin menambahkan? Karena itu suatu singkatan, tidak ada jawaban yang lain. Oh iya, oke. Sudah diperhatikan. Oke, ya. Pada narasumber? Seperti pendapat dari terima kasih, seperti disampaikan oleh pemain 3 ya, kalau singkatan atau kepanjangan atau akronim itu sudah dilakukan, jadi sudah paten dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi betul yang disampaikan tadi oleh pemain 1 bahwa kepanjangan dari BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Begitu ya? Terima kasih. Terima kasih. Kita Tadi sudah maju belum? belum maju. Di sini ada maju 4 langkah. Kepada teman kita Yani, silakan maju 4 langkah. Jadi Ya. 1, 2, 3, 4. Sanksinya adalah menyanyikan lagu Mars Sinduadi. Kalau tidak bisa maka mundur dia. Jadi menyanyikannya bersama-sama. Saya sendiri. Bersama-sama. Sendiri boleh. Bernyanyi. Monggo silakan berdiri. Kami masyarakat Sinduadi. Kami masyarakat Sinduadi bersama kelembagaannya bersatu padu bahu membahu dengan jiwa sleman sembada kan membangun negeri tercinta ini untuk mewujudkan visi dan misinya. Tata kelola pemerintahannya, revitalisasi pembangunan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya diutamakan dengan terapan pelayanan prima dan sistem satu pintu agar masyarakat Sinduadi sejahtera. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kembali. Sudah dilaksanakan semua sesuai dengan kartunya. Kita lanjut ya ke permainan selanjutnya. Kepada pemain 2 kami persilakan. Terima kasih, saya mau mengambil ini putih ya, Kristi. Iya. Jadi tetap di Ini saya daftar nomor 5. Iya. Silakan kita ikut bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana kalau seperti itu? kalau sudah kosong berarti Itu ada ada nggak? berapa langkah? Ada berapa langkah tadi misalkan dilaksanakan? Ini kan nomor. Bukan yang kartu kuping tadi itu ada berapa? Mundur Dua berapa? langkah. Karena itu tidak melaksanakan silakan mundur. Oh, seperti itu. Iya. Itu. Mundur 2 langkah. Ini ya. Bareng-bareng ya. 1, 2. Saya bacakan. Sampaikan pada peserta lainnya tentang program pencegahan narkoba yang komprehensif. Jadi kalau ini menurut pendapat saya untuk pencegahan narkoba itu banyak macam. Biasanya ada yang dengan kita cara mencegahnya itu memberikan informasi kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan kita bagaimana kita untuk jangan sampai narkoba itu bisa masuk ke dalam keluarga kita atau mungkin dalam sekitar lingkungan kita, bisa dengan media atau bisa dengan sosialisasi. Mungkin jawaban dari saya itu. Terima kasih.
Silakan sebelum lagi. Setelah pemain 2 sudah menyampaikan pendapatnya, kami persilakan kepada pemain yang lain. Silakan. Terima kasih. Saya akan menambah jawaban dari pemain 2, yaitu kita untuk anak-anak kita bisa memberi tambahan les ataupun olahraga agar waktunya lebih sedikit untuk bermain. Terima kasih pendapat saya. Terima kasih. Kami persilakan kepada pemain selanjutnya untuk pembukaan pendapat. Ya, kami tambahkan sedikit, selain tadi ada les itu mengadakan kegiatan yang sesuai kemampuan atau bakat minat anak. Contohnya seperti kesenian, seperti keterampilan, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada kan? Oh iya, silakan. Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pendapat teman-teman tadi, yaitu adanya pengawasan dari orang tua. Jadi orang tua melakukan fungsi pengawasan dan controlling di rumah, misalnya tidak membiarkan anak keluar malam di atas jam 9 atau di atas jam 10 malam seperti itu, karena itu bisa memberikan peluang mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar normal, yang tindakan kejahatan seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Para pemain sudah mengemukakan pendapatnya. Apakah dari penonton? Oh iya, silakan. Silakan. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat pemain 1, 2, dan 3 dan 4. Saya ingin menambahkan bahwa pencegahan secara komprehensif itu melalui pendidikan, ya. Pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah-sekolahan, untuk Bapak Ibu guru menyampaikan kepada murid-muridnya, dan pendidikan itu ada juga yang utama, yaitu keluarga. Dalam keluarga itu kita harus sebagai orang tua, anak-anak kita ajak komunikasi dan secara terbuka, secara jujur, dan kita menggunakan prinsip bahwa dalam keluarga itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Seperti itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Penonton 1 sudah. Apakah ada yang mau mengemukakan pendapat lagi? Kami persilakan. Terima kasih, mungkin tadi sudah banyak disampaikan. Tambah saja dari saya, menurut saya memang dasar dari pendidikan anak adalah dari keluarga. Dan yang utama adalah pendidikan agama ini, karena kalau anak itu biar di keluarga itu mungkin kelihatan baik-baik saja, karena dunia di luar, lingkungan di luar itu sangat mudah mempengaruhi anak. Itu pendidikan dasar agama itu penting, dan pemahaman kepada anak tentang bahaya narkoba, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh anak lakukan, itu harus kita tanamkan, karena bahaya narkoba itu memang anak harus tahu. Jadi tidak mudah untuk terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau pertama agama dan pendidikan di keluarga harus ditanamkan sejak dini. Terima kasih. Terima kasih. Dari pemain sudah, dari penonton sudah. Nah, mari kita sama-sama simpulkan ya. Kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Pada narasumber kami persilakan. Baik, tadi dari pemain 1, 2, 3, dan 4, dan penonton pendapatnya bagus semua, luar biasa ya. Bisa diterapkan pada diri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita tambahkan atau kita pahami ya. Dalam upaya tadi pencegahan narkoba itu ada beberapa hal, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah ada lembaga advokasi pemulihan narkoba, itu yang secara kelembagaan. Kemudian yang kedua ada dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga ada deteksi dini pembinaan narkoba. Nah, untuk yang pertama yang dari lembaga advokasi pemulihan narkoba itu ada banyak lembaga atau ada banyak tempat. Kalau di tingkat desa itu ada yang namanya IBN, intervensi berbasis masyarakat. Nanti di dalam IBN sendiri juga ada, di bawahnya juga ada yang namanya personal, nanti ada tugasnya apa dan sebagainya ada. Tapi secara kelembagaan di tingkat desa itu ada yang namanya IBN. Ya. Nanti di IBN bisa dikembangkan, nanti fungsinya apa, kemudian cara bekerjanya bagaimana, dan dia bertanggung jawab pada siapa, itu ada aturannya. Ya. Nah,
di desa ada IPM itu nanti bertanggung jawab atau berhubungan dengan BNN tingkat kabupaten. Nanti BNN tingkat kabupaten langsung berhubungan dengan BNN tingkat di atasnya lagi. Secara koordinasi, secara kontrol seperti itu ya. Kemudian untuk selain kelembagaan yang resmi seperti itu ada yang lembaga-lembaga yang swasta atau perorangan. Kalau di tingkat sekitar kita ada yang namanya tempat pemulihan ya, ada rumah apa namanya itu pencegahan ya, itu ada ya rehabilitasi sekitar kita itu ada namanya di Nanda itu ada ya, rumah kunci ya, rumah kunci yang di Nanda ada. Kemudian ada Pondok Pesantren juga ada, kemudian ada lagi yang rumah Nawa PABN Nawacita itu juga sebagai tempat untuk kita membantu korban atau mencegah korban agar tidak terlalu larut dalam penggunaan narkoba. Kemudian kalau dalam bidang pendidikan, seperti sudah disampaikan tadi, ada pendidikan itu ada mungkin dari tingkat keluarga, ada tingkat pendidikan secara formal, tapi pada dasarnya dalam bidang pendidikan, kalau di pendidikan formal tentang narkoba itu sudah diintegrasikan dalam mata pelajaran ya. Kalau di tingkat SMP itu dalam pendidikan PKN dan sebagainya dimasukkan tentang bahaya narkoba ada. Kemudian ada misalkan MOU kerjasama sekolah dengan pihak puskesmas, dengan pihak polsek dan pihak koramil, itu setiap tahun mengadakan penyuluhan tentang narkoba itu ada. Setiap tahun ajaran baru ada penyuluhan bahaya narkoba itu ada. Jadi setiap tahun ada kelas, misalkan kelas kalau beda kelas 7 atau kelas 5 atau mungkin kelas 10, 11 itu ada. Itu tiap tahun pasti ada. Dan kemudian ada lagi sekolah yang memang sekolah yang khusus atau lembaga pendidikan yang khusus memang menangani orang-orang atau korban penyalahgunaan narkoba. Nah, selain yang dua tadi ada namanya deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Bagaimana cara kerja deteksi dini tersebut? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau deteksi dini nanti dimulai dari deteksi dini secara fisik atau secara perilaku dan sebagainya. Secara fisik bagaimana kita mengenali orang atau pecandu narkoba yang dapat mudah kita baca secara fisik. Misalnya secara fisik ada perubahan rambut, ada perubahan kulit, perubahan dari mata dan sebagainya. Apakah matanya berbeda dengan orang yang bersih narkoba? Itu pasti ada bedanya. Warna rambut mungkin lebih kusam dan sebagainya, karena kalau orang sudah mengenal narkoba biasanya akan punya perilaku yang tidak menyukai kebersihan, suka menyendiri, jarang mandi. Kenapa? Dia sudah larut dalam pengaruh narkoba. Intinya hanya berada di tempat yang gelap, dia suka tempat yang terang, pandangannya kosong, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian ada pergaulan yang bisa kita kenali. Mungkin di kamarnya ada alat-alat, ada benda-benda yang mencurigakan. Itu untuk mengenali secara perilaku dan kebiasaan dan fisik. Kemudian bagaimana cara kita mengintervensi? Mengintervensi dini apa berarti? Intervensi itu bagaimana kita mencegah orang yang tidak mengenal narkoba. Bagaimana? Nah, tadi dengan pendidikan agama, kemudian dengan memberikan bekal yang baik baik di rumah maupun di lingkungan. Bagaimana kita mengontrol pergaulan anak-anak kita, okay? Terus bagaimana langkah-langkahnya? Lingkungan bagaimana yang perlu dilibatkan? Ada 3 lingkungan tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa tempat rehabilitasi sekarang juga ada ya, tadi ada Nawacita, PAB Nawacita, ada rumah kunci, kemudian ada IPM secara kelembagaan formal, kemudian ada lembaga di atasnya ada BNN Kabupaten, ada BNN Pusat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan referensi bagi kita untuk menjaga lingkungan kita dan anak kita maupun generasi kita agar terbebas dari narkoba. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih dari narasumber sudah menjelaskan panjang
jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Coba yuk, kita tadi kan udah gerak dari atas. Nah, yang bawah nih karena kita duduk agak terlalu lama, berdiri dulu sebentar. Terus kita lakukan. Kita keliling ya, sana ya. Siap? Oke, masih sama seperti tadi yang pembukaan. Sudah siap? Ada? Kanan. Siap. Mulai. Kalau kau suka hati indah bumi, kalau kau suka hati indah bumi, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, singkat lagi yuk. Sudah mulai bergerak kakinya? Iya. Biar kita nggak kaku ya, kelamaan duduk nih ya. Alhamdulillah. Sudah, kita akan lanjutkan ke pemain selanjutnya. Kami persilakan. Tolong Mbak Karni. Iya, Mbak Karni, silakan. Warna ungu. Warna ungu. Silakan ambil. Saya mendapat nomor 3. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tiga sudah ada. Berarti kalau sudah diambil oleh pemain tadi, bagaimana bisa ambil lagi, Bu Narasumber? Boleh. Oh, boleh. Bisa ambil lagi. Enggak, tidak. nomor 6. Nomor 6. Iya. Dari 1. Kita hitung sama-sama ya. Dari 1. Dari tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Silakan diberikan kepada pemain. Sebutkan slogan populer kampanye anti narkoba. Drug no science. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Semangatnya. Kami persilakan. Pendapat saya singkatan tadi saya no to grab. Wah. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Siapa lagi? Ada yang mau membetulkan apa? Ada yang mau memberikan manfaat atau memberikan masukannya? Terima kasih. Slogannya yang ini ya saya ingin memperbaiki ya adalah say no to drugs. Ada lagi? Sudah. Sudah? Oke. Kepada narasumber? Baik, terima kasih. Tadi sebetulnya setiap kata sudah masuk ya. Enggak, setiap pemain tadi sebetulnya satu kata masuk, jadi saya-nya masuk, ini no-nya masuk, sini geraknya masuk. Jadi kalau digabung dan betul. Say no to drugs ya. Apa perlu saya jelaskan? Boleh? Artinya Artinya ya, ini bukan singkatan ya, ini slogan. Jadi slogan itu bisa dijabarkan. Ya. Say no to drugs berarti kita harus menolak narkoba. Say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Dengan bagaimana? Tadi dengan banyak cara tadi. Bagaimana kita menolak keluarga kita tadi, bagaimana kita mengenali anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, agar tidak terkena narkoba, agar tidak terjerumus, agar tidak jauh-jauh dari lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi mereka dari yang buruk-buruk seperti tadi. Saya kira cukup ya. Ya. Terima kasih. Wah, ternyata lidah juga ini. Lidah pun harusnya tadi senang juga berarti biar gak kesleo ya. Kita lanjut pemain selanjutnya. Kita akan memberikan kesempatan kepada pemain selanjutnya. Kami persilakan. minta tolong. Tidak? Bisa dibuka? Dapat nomor berapa? 4. Nomor 4. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Boleh?
Bisa dibantu? Sebentar, ini kurang sedikit. Apa yang dimaksud dengan agen pemulihan? Agen pemulihan adalah relawan yang membantu korban narkoba. Menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Pemain keempat sudah mengumumkan pendapatnya. Kami persilakan pada yang lain. Oh iya, monggo pemain Terima kedua. kasih. Menurut pendapat saya, agen pemulihan adalah relawan yang menjadi garda terdepan untuk mencegah atau membantu mendampingi anak-anak yang mungkin mereka terjadi korban narkoba. Itu bisa karena relawan itu kepanjangan dari misalnya di desa ya, di desa itu ada IPM, Organisasi Berbasis Masyarakat, itu kan kepanjangan dari BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Itu tugasnya banyak sekali, selain untuk pencegahan juga bisa untuk mendampingi anak-anak untuk bisa biar bisa pulih dari korban narkoba. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Pemain kedua sudah mengumumkan pendapatnya. Pemain yang lain? Oh iya, pemain tiga silakan. Kami persilakan. Saya hanya menambahi dari pemain 4 dan pemain 2. Menurut pendapat saya, relawan untuk itu yaitu tempat ataupun orang yang bersedia mengurus anak-anak yang sudah terkena imbas dari narkoba. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Pemain lainnya masih mau? Iya, monggo silakan. Kami persilakan. Saya ingin menambahkan dari jawaban teman-teman semua tadi, agen pemulihan itu ada banyak ya, ada yang sifatnya formal dan ada non formal. Salah satunya di sini lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, itu juga mereka sering menjadi agen pemulihan dari anak-anak atau orang yang sudah terkena narkoba. Seperti itu. Selain pondok pesantren juga ada yayasan-yayasan rehabilitasi di setiap kabupaten atau setiap provinsi. Biasanya ada badan-badan rehabilitasi yang sifatnya yayasan swasta ataupun yang nasional, pemerintah di bawah pemerintah, itu biasanya mereka juga menjadi agen dalam pemulihan. Terima kasih. Sepertinya waktu tidak terasa. Ini sudah mengumumkan pendapat masing-masing. Kami persilakan kepada narasumber. Baik, terima kasih tadi tentang agen pemulihan ya. Tadi sudah pendapat sudah banyak. Tadi sudah menyangkut IPM juga, sudah menyangkut lembaga formal, ada BNN. Kemudian tadi tentang peran ada pondok pesantren dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau agen pemulihan itu merupakan bagian dari IPM. Intervensi berbasis masyarakat itu orangnya atau personelnya itu namanya agen pemulihan narkoba atau relawan. Nah, relawan itu nanti diambil dari mana? Relawan itu diambil dari orang masyarakat lokal atau orang yang menjadi warga sekitar. Jadi yang benar-benar mengetahui karakteristik lingkungannya. Kalau misalkan agen relawan diambilkan dari orang yang tidak berada pada lingkungan tersebut, itu nanti akan menjadi blunder ya. Mereka tidak mengenali masyarakat, yang tidak mengenali warganya. Kalau dijadikan agen relawan, itu nanti akan menjadikan mentah lagi. Nah, kalau agen relawan diambilkan dari orang sekitar, mereka akan berusaha dengan maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga yang terkena narkoba. Kemudian apakah semua warga bisa? Bisa, asal mempunyai warga lokal yang mempunyai nilai yang tulus, mempunyai semangat yang kuat, membantu warga yang terkena untuk pulih atau membantu masyarakat untuk hidup normal, bebas dari pengaruh narkoba. Apa tugasnya? Memberikan pendampingan, memberikan penghubung kepada lembaga resmi dan sebagainya. Mungkin itu dulu pendapat saya. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Sudah disimpulkan oleh narasumber dan ternyata kita nggak kerasa sudah waktunya 30 menit teman-teman semuanya. Alhamdulillah, dan ada tugas yang belum kita selesaikan, yaitu kita mendengarkan dari notulis kita. Kami persilakan kepada teman kita Ivan.
Terima kasih atas waktunya. Kesimpulan dari permainan ini yaitu ada 3 hal yang mengenai penyalahgunaan narkoba. Tadi terdapat perubahan fisik dari mata yang merah, suka mengantuk, ada luka mungkin di sayatan tangannya, kemudian ada perubahan psikis, tidak fokus, kurang konsentrasi dan tidak percaya diri, dan yang ketiga terdapat barang-barang yang tidak lazim mungkin di kamarnya seperti suntikan untuk memasukkan obat terlarang tersebut. Yang kemudian yaitu agen pemulihan yang bagian dari IBM, bisa perseorangan dan lembaga untuk mendampingi penyintas kembali hingga pulih ke masyarakat. Mungkin kesimpulannya permainan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Gak kerasa ya 30 menit sudah selesai. Sudah kita dari awal sampai akhir sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saling sharing, dan juga ada lucu-lucuan dikit tadi ya. Saya dikit. Nah, teman-teman, sesuai tadi yang saya kemukakan di depan bahwa kita akan janjian lagi nih. Pengen nggak bermain lagi? Iya dong, kita bermain lagi ya. Kapan nih kira-kira teman-teman? Minggu Depan? Ya, beneran nih? Betul. Oh iya, alhamdulillah sehat ya. Kita bisa ketemu lagi minggu depan hari Senin. Iya, setelah teman-teman menyelesaikan tugas, kita bisa ketemu lagi di sini di tempat ini bersama-sama bersama kelompok Si Berkoba. Sinduadi bersih narkoba. Aku sehat, kamu sehat. Sinduadi sehat. Si Berkoba, Sinduadi bersih narkoba. Terima kasih. Ya, karena kita akan berdoa, saya akan duduk kembali untuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tutup kegiatan permainan simulasi pagi menjelang siang ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Sampai ketemu lagi di permainan selanjutnya. Si Berkoba. Sinduadi bersih narkoba.